Mursyid yang bimbing haji. Oke. Nah, kemudian waktu sudah pulang, kemudian dikonflik di Arab Saudi ya, terkait dengan madhab-madhab itu yang tidak mengenakan. Ya. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari meminta, Mbah saya memang pengen keluar. oh gitu, daripada gak enak ya, terus ditampani sama Mbah Hasyim. Akhirnya ke Indonesia. Iya, itu balik sampean. Ke Tebuireng. Langsung ke Tebuireng. Iya, ngajar di sana. Ke Tebuireng ngajar di sana. Terus ada salah satu santri itu yang anaknya nenek saya, janda. Jadi ada santri janda. Enggak, santri itu ibunya janda. Ya apa sih, nggak paham. Ibunya dia janda sudah. Oh, ada santri Tebuireng ya, punya ibu. Ya, ibunya ini janda. Ya, itu akhirnya nikah sama, dia ngirim, terus ketemu sama mbak itu di Patono, dinikahkan sama mbak saya yang laki-laki. Iya apa sih? Iya, dia kan nikah sama bapaknya sampean? Iya, mbak. Loh, Nikah mbak. Kan mbak janda itu orang Madura. Iya, janda itu menikah sama mbahnya sampean. Mbak saya. Karena ke sini itu enggak dibawa istrinya yang di Oh, jadi di Arab Saudi masih ada istrinya sudah ada. Nah, ada saudara tunggal. Itu waktu menikah masih ada zamannya Mbah Hasyim Asy'ari ya? Waktu apa? Nikah. Ya. Oke. Terus pergilah ke setelah itu ngajar di Madura. Pergi ke Madura. Itu orang jandanya orang Madura. Orang Madura Bangkalan. Daerah Bangkalan. Kemudian pulang dia ke Madura ngikut istri, ngaji di sana. Ono pondok lagi? Enggak, dia ngajar kayak ke pondok-pondok tapi muridnya kan hafal Quran, Mbak. Oh, Mbak sama hafal Quran, akhirnya nggak ada pondok tapi ngajar ke pondok-pondok gitu. Oh, jadi mbahnya jenengan datang ke pondok, ngajar, datang ke pondok. Ya, karena murid-muridnya itu malah yang sangat sampang itu. Ada yang mukri atau biasa, bapak yang tahu kan, bapak waktu itu masih itu sampai ada sanadnya itu yang kata Gus Bah kan dua. Ada yang sanad Quran itu orang dari Saudi, ada yang di Mbah Arwani, terus satu di Madura. Di Madura itu ya Said kalau barang apa atau apa. Itu muridnya sanadnya ada di sini. Sekarang yang ada muridnya di Nganjuk. Sanad apa? Sanad Quran apa? Hafalan Quran. Sanad Quran. Ada. Akhirnya abahnya jenengan lahir di Bangkalan. Semuanya akhirnya yang dengan nenek janda tadi itu lahir di Bangkalan semua. 4 orang. Waktu meninggalkan Arab Saudi kan di situ ada istri tuh. Iya. Punya anak nggak? Iya, masih ketemu. Jadi masih saling komunikasi lah ya. Sampai sekarang. Iya. Nah, ceritanya 4 bersaudara anaknya. Dan di sini 4 saudara. 4 saudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Oke, yang di sini, yang di Arab Saudi. Yang 2 ini kembali ke Saudi. Yang 2 kakak. Lahir di sini tapi akhirnya dia pulang. Meneruskan rumah yang di sana, kan masih punya rumah. Oh, punya rumah. Gitu. Akhirnya ditempati mengurus apa ya, kewarganegaraan di sana. Oke. Akhirnya 2 orang tinggal di sana, tapi istrinya yang 1 orang Pakistan, 1 orang Madura. Oke. 1 di Jeddah, 1 di Los Angeles. Yang abahnya jenengan? Akhirnya lahir Bangkalan apa Arab? Bangkalan semuanya. Orang sini. 4 itu semuanya Bangkalan. Cuma ketika jadi sudah berkeluarga baru yang 2 ini suruh balik, yang 2 enggak boleh sama mbak perempuan. Boleh nongkrong kabeh apa sing barengnya aku gitu. Oh gitu. Jadi tetap di sini. Tetap 2 di sini. Mbah laki-laki itu meninggalnya di Madura. Makamnya di Bangkalan. Mbah Hamid Al-Mirdad. Iya. Sampai sekarang komunikasi sama keluarga Mirdad di Arab masih oke lah. Ini ada apa? Grup. Kayak Mirdad Family. Tapi mereka nggak paham itu ya bahasa Indonesia ya? Beberapa ada. Ada yang paham Indonesia. Ya, kalau kakak nih Mirdad Family. Oh iya. Bos. Mirdad Family, tapi tidak termasuk Jamal Mirdad. Iya. Dan bukan termasuk itu Mirdad yang palsu. Ini Mirdad yang asli. Keluarga Mirdad ini Amir zamannya Abbasiyah. Informasinya gitu. Zamannya Abbasiyah yang ditugaskan oleh pemerintahan Abbasiyah untuk menjadi Amir di daerahnya daerah Dat di Afghanistan. Oke. Nah, akhirnya keturunannya itu jadi Taliban kayaknya. Menang brewok. Pastun ya? Fustun ya? Fustun ya. Terkenal cantiknya kalau Fustun itu. Sampai pernah diutarakan oleh ketua PKS. Ada yang kalau saya lihat silsilahnya itu ada beberapa yang dapat juga jadi pemain istilah. Ada 5.
Kalau itu keluarga yang megang kunci Ka'bah itu keluarga apa? Saya nggak ngerti. Kan ada kan ya? Iya, ada marganya juga dan khusus biasanya. Khusus Dia ya. nggak ganti-ganti biasanya. Iya. Makanya sistem kayak ini, makanya di keluarga kita juga banyak yang jadi ketua maktab. Ketua maktab kalau itu kan mursyid. Itu karena meluruskan secara genetik pekerjaan-pekerjaan bangsa. Itu biasanya kan urusan kayak gitu nggak menggunakan perekrutan PNS, ini nggak lebih lihat secara genetik. Dia bambai kerjanya apa. Jadi coba sampean Abu Bakar Mirdad. Ya, Mas Abu Muk Bakar enggak apa kalau sama famnya sama nama Abu Bakar Mirdad. iya Bin bin Golib bapak saya. Mirdad bin Abdul Hamid. Mendukung kata apa? Memang Tapi ada silsilahnya. Enggak. Saya sering kayak gitu pergi ke kumpulannya para GM. Namanya siapa Abu Bakar? Ditakokno bin siapa bisa sama apa ya? Pernah juga saya ke Dalwa. Ditakokno ya itu saya ke Dalwa rencananya mau untuk ya mantai main-main. Lucu anakku, Pak. Aku kan tambang-tambang Arab City kan Iya. ya. Sering dikira Habib. Ini bisa ditakokin dulu. Padahal nggak Habib. Sampai Habib siapa itu biasa loh. Kayak Abdul Ghaffar apa? Abdul Ghaffar Khodri. Oh Al-Qadri. Khodri bukan Al-Qadri. Oh iya kan dia ono ya. Iya, nggak percaya. Akhirnya dikira Habib itu ada gak enaknya, Pak. Iya. Saya pernah beli sempol di daerah GBA itu, Pak. Penjualnya itu mengira saya Habib. Oke. Saya ngomong bukan itu dikira saya tawadhu. Iya. Paham ya? Iya, paham. Akhirnya dikei sempol gratis. Udah kan? Akhirnya selanjutnya saya ini bingung. Aku itu kepingin tuku sempol tenanan yang betul-betul alami. Tapi kalau saya beli, saya nggak bakal bayar. Paham ya? Iya. Karena dikira saya Habib. Padahal bukan Habib. Tapi lek keterusan ya ora penak. Akhirnya beli salah, nggak beli salah. Tapi repotnya dikira Habib kayak mana gitu. Biasanya saya ingin ke Dalwa gitu. Aha. Saya kan nginep di sana di kamarnya anak-anak sakit. Aha. Saya nama Abu Bakar bin Jabbar, nggak usah tawadhu. Iya, nggak usah tawadhu. Teman-teman kamar ya. Terus mari ngono, memang saya dipanggil untuk ke dalamnya Habib Sekaf waktu itu. Disuguhi macam-macam. Aku sampai besok iku nang gentong ke ngombe. Aku cek eling ngono, cek foto ini boyo iku pengen nang kono pengen golek Yaman iku. Berarti sampean masih sering ya ke Arab Saudi? Kalau ke sana mampir dan kan sekarang pamannya itu sudah meninggal barusan ini. Yang sesepuhnya ya? Yang tinggal di sana. Kan 2 orang. Yang tertua. Berarti pamannya sampean itu 2? Iya, yang di sana. Sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Tapi sesepuhnya itu masih ada? Sesepuhnya siapa? Ya mungkin dari istri yang ke sana tadi? Oh, yang istri sudah ketemu sepupu istilahnya. Oh. Sama saya sepupu. Tapi masih komunikasi? Sambung, terutama sama paman itu keluarga paman, sepupu-sepupu yang asli dari. Coba sampean dulu gak di Indonesia, Pak? Sampean di Arab Saudi. Mungkin dia pas Piala Dunia Saudi Arabia lawan Argentina, dia yang main bisa jadi kan? Iya. Wes delok. Mari Saudi sing menang itu keluarga-keluarga di Indonesia ada untuk Saudi agak sing telepon. Gimana Saudi? Rame di Indonesia. Rame lah. Luar biasa responnya itu. Menang Satu-satunya mengalahkan juara dunia ya. Hakikatnya pemenang Piala Dunia ya Saudi karena iya. Waktu saya umroh pulang dari Maroko, transitnya di rumah paman. Berangkat di rumah paman itu dekat dengan Musafah. Dekat dengan apa? Pondoknya Di Arab itu. Iskan Musafah. Ya di Mekah. Dekat sama pondoknya Buya. Sayyid Muhammad ya? Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad Al-Maliki. Nah, ponakan saya yang di Madura itu dulu mondok di Sayyid Siti Abuya itu berangkat dari rumahnya Pak Ahmad. Nyolok lah. Karena di sana kan dibatasi 40 cuma santri. Gak boleh sama pemerintah. Sampai kan ada konflik dengan pemerintah. Enggak, memang keputusannya sana, enggak tahu pertimbangannya memang 40 apa ya. Yang boleh mukim. Yang lain khariji. Jadi yang mukim itu kebanyakan orang Indonesia. Ya. Termasuk yang di dalam itu orang Indonesia rata-rata Madura. Masa cuma 40? 40 yang di dalam. Termasuk Ra'azaim itu termasuk yang bukan mukim. Karena sudah gitu. Sudah jadi tinggal di sekitarnya. Tapi harus ada kafilnya. Penanggung jawabnya. Karena Azaim itu dulu kesulitan dari kafil. Akhirnya ke paman itu. Kalau sistemnya sekarang, Pak? Saya nggak tahu yang sekarang. Kayaknya bisa nggak? Jadi ketika paman meninggal tuh Azaim juga tahlil karena ingat waktu kesulitan di sana cari kafil.
paman itu yang siap jadi kafir. Loh, Raza ini tuh kafirnya pamannya jenengan? Iya. Mirdad berarti? Waktu di mana? Kayak Mirdad itu berarti ya? Namanya Bushra. Syusra Mirdad. Masih pasti ingat lah saya. Wong kafir. Jadi kafir itu nggak gampang Pak, namanya nanggung orang itu ada. Saya dulu tuh di Turki, waktu sewa apartemen kan harus ada kafir. Ada istilah kafir juga. Bingung kira kafir sopo gitu ya. Ya. Yo nelpon iku koneksi apa murid-murid Said Nursi itu. Oh, iya. Kan ada jamaahnya kan. Iya. Yang Said Nursi aku nelpon yang di kota Trabzon. Saya kan di kota Konya Baru tuh kan. Iya. Saya minta tolong carikan pengusaha. Ngono, Pak. Kan harus orang yang kaya kok yang ngono lah. Iya, ada tanggungan apa-apa biar ada. Heeh. Iya. Dah akhirnya mereka cari-cari yang di Konya siapa pengusaha kafe. Akhirnya kita ke semacam apa ya noter kok, Pak. Si ngurus-ngurus apa sih bahasa Indonesia ini? Masa notaris? Notaris, wake Pak harus bayar apa jenenge asuransi untuk gempa. Semua mahasiswa gitu. Mbo saiki, dulu saya gitu. Dulu saya kan agak susah. Tapi kalau kafir sampai sekarang masih berlaku sih, setahu saya. Sistem perkafiran. Karena mahasiswa asing. Mungkin karena itu. Kayak Madura itu kan apa kayak Arab orang kerja juga harus ada kafir. Nah, semuanya Saya biar di Jepang Korea juga kayaknya gitu ya. Enggak ya? Indonesia kan. Mungkin kalau di Jepang Korea itu kafirnya itu perusahaan kayaknya. Iya. Iya. Bila ada apa-apa, kadang-kadang kan dijual belikan itu jasa kafir itu. Jangan-jangan sampai yang ini, Pak. Ya. Yang menjadikan apa TKW juga itu, Pak. Saya Jangan-jangan bisnis terselubungnya sama ini itu, Pak. aku pernah numpak taksi. Heeh. Sing nyupir Madura. Heeh. Cerita saya karena betul tak cak mau Madura. Heeh. Gimana Pak? Saya sebelum ini Mas kerja saya membuat surat nikah palsu. Apa taksi itu? Sebelum jadi sopir itu. Di Indonesia apa di Arab? Di Arab Pak. Orang Arab. Orang Indonesia, orang Madura. Orang Madura kerja di Arab, Jadi supir taksi, sebelum dia kerjaannya kerja di dia. sana. Heeh. Sebelumnya kerja sebelum sopir. Waktu di Indonesia berarti. Tidak di Arab. Di Arab bikin KTP palsu. Surat nikah palsu. Lu surat nikah palsu. Berapa biasanya dapatnya? Ya satu surat nikah 3 juta sampai 5 juta. Rupiah. Iya rupiah. Untuk fungsinya untuk Loh, orang-orang sana kan butuh Pak surat kayak gitu. Selain orang Saudi loh ya terutama orang-orang Pakistan. biar dia tempatnya kan mereka dapat surat nikah sulit dari perizinannya Pak. Agar bisa nempat satu flat, satu apartemen. Oh gitu. Iya kan, karena mereka nggak punya apa ya caranya. Gak duit-duit sehingga ketika nyewa apartemen itu harus rame-rame. Ya salah satu. Kalau rame-rame maka dia harus punya surat nikah. Sebetulnya mungkin mereka nikahnya sudah resmi ala syar'i. Tapi kan butuh surat-surat. Butuh surat. Dokumen kayak gitu. Tapi terus jadi ngomong ini. Tapi enggak barokah, apa menang dia duit. Ya tinggal niati. Kalau untuk litas hil itu barokah ya. Kayak mahalil berarti. Untuk mempermudah. Yang penting tidak mempermainkan. Hanya kan gitu Pak ya. Memberi solusi. Direkam. Loh, ilmu pengetahuan ya? Upload di Facebook Pak ya. Terus tag aku Pak. Oke. Coba. Kok apa? Sama ini nggak terkenal, yang terkenal saya Pak. Kita maksud saya kan kayak gitu kan cerita yang istilahnya belum takkit tahu. Malah. Nah, ini diskusi anu Kok toh. saya mengizinkan? Betul isi diskusi Nggak perlu. bagaimana Lek izin saya tuh berkahi lek. Biar ini enggak sudah. Enggak berkahi. suatu saat mungkin sampean butuh Mas. Ngono ya. Kayak cerita nang anak sampean ini oleh bapakmu biyen Iya. ceritanya. Saya punya anak namanya panjang-panjang rojok di guyon. Junang anakmu kok sih kuake kan namanya. Nama ala Indonesia tuh. Ala Indonesia. Contohnya satu-satu. Arab tapi tak kayak telu. Iya, orang Indonesia berarti. Iya, Raska, Kirana, Umillah. Ya sih Kak, kalau saya Raska langsung Abu Bakar. Iya, Husain, Iya. Hasan. Aku diguyu, jangan ini jenenge anak. Enggak, saya pernah juga Pak, apa namanya? Temen orang Palestina mana ya, orang Arab lah. Itu ngeliat namanya orang Indonesia itu lucu-lucu Pak. Iya, iya. Bayangkan dia pede banget ngasih nama misalkan ya Muhammad Khairul Umam. Kalau Indonesia, orang yang terbaik. Iya kan ada yang Iya, gitu kan kan. berarti kan umam sebaik-baiknya umat. Miftahul Jannah, kunci surga. Nah, kalau diterjemah kan lucu. Nah, kalau orang Arab sendiri kan Ali, Hasan, Ahmad. Ini mari. Hmm. Ya kayak gini enggak ini. Sing berarti mah sing itu ya Zainab, ya
Zainab, Fatimah. Kayak paman ini ngono, ini Bushro. Sijine iku Umar. Ya gitu-gitu Gitu. aja. Nah, kok Begitu orang Indonesia namanya di Nah, Arab kayak kan. anu iku, pemain bal-balan Said Al-Owairan. Iya. Al-Owairan itu apa nih? Ya marga keluarganya. Oh, margane. Oh, anu. Nggak boleh Pak di sana itu masalahnya. Nggak boleh lebih dari satu nama itu. Memang aturannya. KTP-nya itu harus nama satu. Nanti kalau ngurus paspor macam-macam itu otomatis orang tuanya. Bin siapa. Misalnya kayak ini teman ada namanya Fawwas, mbahnya Mahmud, mbahnya lagi Ridwan. Jadi namanya dia di istilahnya di nama tunggalnya ya Fawwas nama pendeknya. Tapi kalau ngurus KTP Fawwas, Mahmud, Ridwan baru Mirza. Setelah tiga itu baru Mirza. Tiga apa namanya? Makanya wong Arab jenenge Muhammad bin Muhammad. Mari udah balik mendek kayak Gus Mus kok Bisri Mustafa Bisri. Terus udah kayak alamat Jalan Kiai Haji Mustafa Bisri. Untung foto gak jenenge Bisri Mustafa Bisri. Bayangkan. Heeh. Bolak-balik aja jenenge. Kayak di saya itu paling banyak di keluarga saya itu namanya gue nih. Abdul Mukti sama Abdul Hamid. Jadi Abdul Hamid punya anak Abdul Mukti, Abdul Mukti punya nama Abdul Hamid, Abdul Hamid punya anak. Biasa gue. Iya. Paling banyak yang sing nyeleneh ya Allah kayak Ustaz, ada yang namanya Amir, ada yang namanya. Tapi paling Salam. Abdul Mukti, Abdul Hamid. Yang satu itu kalau mudzafilah dihitung satu, Pak. Ya kan? Abu Bakar dihitung. Kalau Abdul Ghaffar dihitung satu. satu kan? Iya, mudzafilah Abdul Hamid itu Ya itulah yang membuat saya sedikit masalah, Pak. maksudnya. Nama saya Abdul Ghaffar. Pergi ke Turki, Iya. bapak saya dulu almarhum Iya. mikir gini, nak nanti kalau kamu di Turki lah sempet kamu umroh, gitu kan? Iya. Cuma kalau di umroh itu namanya itu minimal 2 lah, ya? Iya benar. Ya, 3. 3 ya? Iya 3. Minimal. 3. Ya pokoknya gitulah. Iya. Kalau Abdul Ghaffar itu kalau nggak salah dihitung satu. Satu, benar. Oke. Iya. Akhirnya kamu bikin paspor pakai nama bapak waktu itu kan. Iya. Jadi makanya di paspor saya Iya. dan di ijazah Turki saya di paspor kan. Iya. Abdul Ghaffar Khodri Romli. Iya. Itu nama paspor saya waktu saya ke Turki. Iya benar. Akhirnya saya ke Turki. Terjadi sedikit masalah, bingung aku. Ketika data yang lulus itu siapa? Abdul Ghaffar, yang datang Abdul Ghaffar Khodri Romli. Paham ya? Karena paspor itu nyawa saya di luar negeri, maka identitas saya selama di sana itu Abdul Ghaffar Khodri Romli. Iya. Di daftar kuliah ya Abdul Ghaffar Khodri Romli. Akhirnya ijazah saya yang keluar ya Abdul Ghaffar Khodri Romli. Dah kan? Iya. Iki golek nang Indonesia bingung nggak bingung Bu. Pas ngurus NIDN harus apa penyetaraan tau Bang? Iya. Adalah ya. Yang di sini kan, Yang penyetaraan ijazah, ya. penyetaraan ijazah aku nggak ngurus dan nyuruh koncoku. Yaman barang semuanya gitu. Uruskan gitu. Kan karena dia lagi ngurus. Terus aku ngomong, iki lek gak anu kok jadi masalah. Minta tolong kamu jelaskan bahwa kalau di Turki itu iso roja-roja bojo iki lah. Harus ada soyade nama orang tua. Iya, nama famili. Jadi kalau bisa itu saya namanya Abdul Ghaffar saja. Jadi ijazah saya yang asli itu Abdul Ghaffar Khodri Romli. Yang di sana ya. Ya S2 ini. Nah, tapi di surat itunya cuma Abdul Ghaffar toh. Resikonya kalau nggak nyantumkan di situ orang tua cuma satu nama, nggak bisa ngurus administrasi yang lain. Saya kan namanya dulu paspor pertama saya hanya Abu Bakar. Ada yang namanya Maraju, ada yang Nasin, kan cuma satu semua. Itu ijazahnya itu. Cuma pengen nabung di bank, ngurus administrasi apa, nggak bisa. Harus nama ailahnya ada. Kalau di sini etnem ya, nambah nama di sini. Ketika di sana saya nggak bisa nabung di bank. Rencana kan mau ke Spanyol teman-teman, tapi harus ada kayak apa? Ada takminnya, harus ada uang asuransi di situ. Ya saya soalnya di nanti. Nah ketika saya pulang baru tak urusi Bisa ya. paspor itu etnem. Ini tadi itu waktu saya buat. Tapi waktu saya umroh bisa Pak. Namanya cuma Abu Bakar. Umroh dari Maroko yang mampir itu. Dan sama kayak ini punya hubungan keluarga di Arab Saudi, sampai ke Arab itu gampang ngurus visa ini. Enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau misalnya mau dipanggil ziarah, kalau sekarang kan serba gampang semua Pak. Sebelum ini juga sebelum gampang ini kan sulit. Saya bisa, yang penting di sana dipanggil. Tapi ngapain dipanggil mau pakai visa umroh bisa? Kecuali begini, ini yang di luar jalur. Ada beberapa keluaran jadi ketua maktab itu nawari saya. Awakmu lek pengen haji waktu saya belum haji. Berangkat Ramadan
Ramadan nanti tak kerjakan di maktab saya sampai selesai. Maktab itu hanya bagian ngatur-ngatur jamaah, kloter-kloter juga ketua IU yang di sana. Itu termasuk ada yang namanya. Tapi Ramadan kamu, karena saya itu sebagai pekerja, harus haji yo sekalian. Enggak saya suruh masak, enggak saya suruh apa. Berapa bulan ya, Pak? 3 bulan. Dari awal Ramadan itu sampai Itu jalan sing rojo-rojo nakal kan. Ada istilahnya nggak nakal karena saya dianggap sebagai pekerjanya di situ. Iya sih. Kan saya di resmi diundang kan mereka butuh pekerja-pekerja selama kepanitiaan di sana, tukang masaknya, tukang komunikasinya macam-macam. Tapi saya nggak dikerjakan. Jadi cuma secara administrasi saja. Ya, istilahnya legal. Yang penting legal ya. Legal. Muhalil. Ya. Muhalil itu kan. Cuma karena kebetulan terus nemu kuota reguler sebagai panitia ya sudah minta lagi sih. Sampai saya beberapa kali kalau sudah pakai gini waktu haji itu ya, tapi saya pakai putih, pakai apa namanya jubah itu loh. Kan nggak pakai, melebu hotel lu takut nih Vin entah, Vin Indonesia lah, ini Indonesia. Saya percaya. Iya, bitoko saksi ya, termasuk bitoko identitas itu. Ini. Oh iya Indonesia. Pembirau. Gara-gara Jumat kan rata-rata macam nggak adian macam-macam ya kan. Saya toko masjid atau toko paman itu bisa ngiklan nih. Ya menyesuaikan dengan dia. Pas balik pun di hotel cegat. Ada polisi nih yang jaga-jaga hotel. Karena sebenarnya hotel itu untuk kawasan orang Indonesia ya. Iya. Sebenarnya orangnya orang Arab. Orang Jawa Timur kan khususnya. Ini orang asing. Langsung. Bukan pribumi. Kadal Mesir. Hah? Kadal burung apa? Ya justru yang membela itu ya grup-grup sampean ini wong Arab itu. Ya, gak suka karo Cina akhirnya asing. Oh, iya. Gak suka karo Barat asing. Akhirnya dibalas tuh sing gak suka karo wong-wong iki akhirnya apa? Kadrun, kadal gurun. Yang penting aja kadal Mesir lah ya. Iya. Berarti banyak sampean itu zamannya Syarif itu ya. Siapa? Iya, siapa nama Syarif? Al Hasan apa? Sebelumnya Wahabi ada ya? Iya, siapa Syarif siapa itu? Yang akhirnya lari ke Jordan kan ya? Ya. Yang kemudian jadi Raja Jordan. Iya kan biar Seandainya dari keluarganya Mirdad. Wow, ini Pangeran Abu Bakar. Mirdad. iya. Dari bangsa Ningrat. Ningrat ya. Terusnya kan penjajahan Turki Utsmani ya di kono. Aku saiki suka nonton sing apa dansa pedang itu Pak sing wong Arab. Oh iya. Sing wong Arab kayak jubah terus kayak pedang gini terus gini Pak. Iya yang kan Qatar itu juga. Qatar kayak gitu. Aku nanti sama yang bayang lu kayak ngono asik gitu. Sampai ngomong barengan haji kan saya panitia seneng diparengi. Sampai enggak buka KPI atau TNI cerita cocok sama kalau kayak gitu. Dibanding nombe sing melok-melok grup ekonomi. Seneng saya sama sampean. Iya buka apa? Enggak aku sing niku Pak. Jadi apa jenenge? Membaca peluang bisnis. Insting bisnis. Cocok. Soalnya aku Bagian Solo. Harusnya meneruskan. Abahnya kan dulu juga di situ. Cuma bapak cuma ikut toh. Apa jenenge? Apa sih istilahnya? Mutawif. Mutawif. YTL lah istilahnya. Diminta oleh salah satu travel untuk nyanyi. Iya. Kalau dulu yang mursyid. Aku lah ketularan bapak aku saben dino, saben dino. Sering. Saben tahun, Pak. Aku kok ora iki. Beda. Lah ikut Turki. Gitu Bang. Iki juga sudah umroh ini. Pak, hah? Sudah. Sudah umroh suami istri kan? Malah Lah iku malah ini pingin lagi ya. apa biyen iku sing jalur apa ya aku ben. Aku kan 18 juta, Mas. Murah ya? Tapi ganti pesawatnya ya min 3, min 2 baru ro. Apa itu maksudnya? Ya pesawatnya iku ket ngerti kene iku min 3. Artinya ada yang main gitu kan. Apa enggak paham saya? Ada travel itu yang Oh, Hamin 3 hari sebelum itu berangkat. Baru pesawatnya baru tahu. Oh, kok berarti ngono kok traveler aja piye? macam-macam memang travel. Ada travel yang sengaja minus hanya beberapa hari baru menentukan pesawat karena negosiasi. Saya punya jamaah banyak dikasih harga berapa Gitu ya. iya mereka muter oleh Saudi ya Garuda Emirates aku tahu Emirates bojoku kelas bisnis malah. Enak. Langsung. padahal reguler kalau bisnis
Ya karena itu. Soalnya ketandung wong India. Teko Goa iku lho sak kan disukai kabeh harus sing Indonesia dipindah nang kelas bisnis. Dari ada di anu ya. Itu langsung aman ya? Hah? Langsung pakai Arab Saudi. Buddha Saudi mulai Emirat. Berarti transit no, Dubai. Mulainya neng Abu Dhabi. Surabaya kan enggak, Jakarta. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Iya, mau Emirat Abu Dhabi. Nah, Dubai apa? Etihad ya. Qatar. Qatar Doha, Pak. Oh iya sih. Saya numpak Saudi sudah. Qatar sudah. Air Asia. Etihad sudah. Emirat sudah. Emirat Sheikh. Singapura, Malaysia sudah. Apa ya burungnya? Kepingin sing Belanda itu. Hei, Kan Belanda itu. Serius sampai coba di Sampai di Traveloka. Singapura pakai Scoot. Scoot pernah. ya bos sekut. Aku enten numpak sekut. Cilik. Tapi itu kalau beli dia murah sih, tapi kalau lagi beli Enggak rencananya kan iki dari Kuala Lumpur nang Ini Singapura lewat transitnya Singapura. lama itu. kok sampean di iku loh. Singapura tuh susah loh maksudnya. Imigrasinya. Imigrasinya susah loh. Walaupun Iya. cuma transit biasa kan menggunakan masa transit. Oleh transit nggak masalah di Tapi dalam. metu. Oleh metu susah. Susah serius. Ya susahnya susah. Saya sih belum pernah, masku sudah 2 kali. Cuma saya hampir selalu namanya- kena apa namanya? Iya, Pak. Imigrasi. Yang Iya ceritanya. Ya kan ya dipanggil. Kak transit